Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang Pak Hasan Ashari selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi beserta Ibu Nur selaku Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Ibu ya? Betul Pak. Iya. Bersama saya Pak Arif Wibawa. Jumpa lagi di podcast Kejari Kota Sukabumi dalam acara bincang-bincang santai. Santai aja Pak ya. Santai. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah. Ibu sehat juga? Alhamdulillah. Kita berdoa semoga pandemi Covid ini ya segera berakhir dan tentunya di dunia pendidikan khususnya juga pengen pembelajaran itu segera normal kembali Pak Bapak ya. Amin. Iya, amin ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Hasan Ashari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi telah berkesempatan dalam acara bincang-bincang santai ini di podcast Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Ini saya dengar Bapak baru saja dilantik Pak ya sebagai Kepala Dinas yang baru. Iya. Istilahnya saya dari Kejari Kota Sukabumi Pak, seluruh jajaran juga menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat atas amanat yang diberikan kepada Pak Hasan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih atas ucapannya. Saya dilantik beberapa hari lalu. Jadi hadiah tahun baru lah. Oh iya gitu ya Pak. Desember. Iya. 31 Desember saya dilantik oleh Pak Wali mendapatkan amanah untuk mencoba berkiprah mencari amal menebar kebaikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Terima kasih atas ucapannya. Mohon doa restu agar saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan sejumlah harapan tentang pendidikan di Kota Sukabumi ke depan. Itu iya. Tujuan mulia sekali ya Bapak ya di dunia pendidikan ini. Tentunya apakah berkecimpung di dunia pendidikan itu apakah cita-cita Bapak dari sejak kecil itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Apa cita-citanya apa gitu Pak? Saya teringat usia SMP dulu, sekitar antara tahun 80 sampai 83 di SMP. Itu saya punya teman main. Kebetulan saya suka nginep di rumah teman itu. Ternyata rumah teman itu menjadi inspirasi saya. Sebab di rumah teman itu ternyata yang saya kunjungi dan saya suka nginep di sana itu adalah itu seorang kepala departemen pendidikan dan kebudayaan kabupaten dulu. Oh iya, zaman-zaman dulu Zaman Pak ya. dulu. Iya. Nah, ketika saya SMA, maka saya tertarik masuk IKIP untuk menjadi seorang guru. Tiba-tiba di perjalanan setelah 18 tahun mengajar, apakah mungkin suatu saat saya bisa menjemput impian seperti hanya kepala departemen pendidikan di masa lalu ketika saya suka menginap. Oh iya. Akhirnya itu hampir 30-40 tahun kemudian terwujud. Tampaknya ini sudah ada catatan dari Lauh Mahfudnya mungkin. Oh iya. Iya Bapak ya, cita-citanya mulia sekali ya. Kebetulan juga saya juga lahir dari keluarga guru Pak. Alhamdulillah. Dari menyadari juga bagaimana liku-likunya perjuangan ya dari guru tentunya hal tersebut juga tapi juga menginspirasi saya untuk sebenarnya saya juga pengen juga berkecimpung di dunia pendidikan Pak. Kalau nanti diberi kesempatan saya pengen juga tugas di Badiklat Pak. Di Kejaksaan itu ada badan pendidikan ya, badan diklat dan saya mungkin bisa berkiprah di sana. Ini Pak juga saya tanyakan kalau semisal Bapak tadi udah saat ini diamanati selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, tentunya Bapak harusnya udah mempersiapkan modal-modal apa atau persiapan Bapak dalam menjalankan amanat ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya, saya mencoba menggali potensi yang ada di dinas. Lalu muncullah sebuah bahasa akronim. Bahasa akronim saya himpun dalam kata-kata secerah pintu hidayah.
Apa itu sejarah Pintu Hidayah? Iya, sejarah Pintu Hidayah gitu ya. Kayak judul sinetron itu Pak ya. Secerah itu artinya sekolah cerdas dan humanis, Pak. Sekolah cerdas dan humanis. Sekolah cerdas dan humanis. Itu gimana itu Pak? Nanti kita dalam pandangan maupun nanti dalam aplikasinya nanti di dalam perjalanan waktunya itu. Jadi ketika kota berbicara smart city, maka di sekolah itu ada smart school. Maka smart school itu saya tafsirkan sebagai sekolah cerdas. Sekolah cerdas atau smart school ini adalah bagaimana sekolah di kemudian hari mampu mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi melalui sistem pembelajaran hibrid atau blended learning. Nah, tetapi dalam prosesnya tetap menghargai bahwa siswa itu adalah manusia biasa yang juga punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Punya sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu kita kemas dalam bentuk sekolah cerdas yang humanis. Humanis itu artinya mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Dia layak memperoleh sekolah yang nyaman, dia memperoleh hak layanan konseling, dia berhak menikmati lingkungan sekitarnya melalui sistem pembelajaran yang pengalaman belajar langsung, tetapi juga teknologi informasi berperan menjadi salah satu sumber-sumber belajarnya. Jadi biar nggak ketinggalan perkembangan ya. Betul. Informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ya Pak ya, yang serba digital ini Pak ya. Selanjutnya gini Pak, menyadari Pak kondisi pendidikan itu meskipun dialokasi APBN ya cukup dianggarkan cukup besar 20 sampai 30% ya. Tapi kenyataannya kan di sektor ini pula juga salah satu sektor yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Mungkin Bapak bisa sampaikan kiat-kiat atau tip apa yang Bapak nanti lakukan terhadap khususnya di Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Ini sebuah hubungan dalam sistem manajemen itu ada sistem thinking hubungan satu dengan yang lain. Ketika anggaran pendidikan digulirkan 20%, lalu terdistribusi ke lembaga-lembaga pendidikan, maka di kemudian hari ada persiapan-persiapan yang perlu dipahami oleh teman-teman penyelenggara pendidikan. Karena jika tidak memahami prosedur dan tata cara, kemudian patuh untuk mengikuti itu, maka akan mudah terseret kepada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada dua hal. Pertama, dari sisi aspek konatifnya atau sikapnya, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk memiliki sikap yang sangat terbuka dalam melakukan pengelolaan. Kemudian memperbaiki niat-niatnya, memperbaiki niat, terbuka atau transparan, kemudian mengikuti seluruh proses. Nah, kemudian dilengkapi dengan pengetahuan pemahaman hukum. Pemahaman hukum. Iya. Nah, pertemuan kali ini dengan Pak Kajari dan narasumber Pak Kasih memberikan pencerahan bahwa tindak pidana korupsi itu juga bisa terjadi tanpa sengaja. Tanpa sengaja, tetapi akibat dari hal sepele, tidak teliti dalam melakukan lalai kayak gitu Pak itu bisa menimbulkan delik yang menyebabkan terperosok pada tindakan itu. Oleh karena itu konsultasi hukum, kemudian bermitra dalam berbagai hal sehingga bisa mengawal diri dalam setiap pelaksanaan itu menjadi penting. Itu barangkali beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di dalam memberikan pengetahuan, sikap dan perilaku yang taat hukum untuk pengelolaan dan pendidikan. Benar sekali apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan kondisi real saat ini. Mungkin ada semacam keraguan dari para pendidik dan tenaga kependidikan nih Pak. Di samping dia ada tugas pokoknya untuk transfer ilmu, transfer knowledge dan perilaku, aspek-aspek moralitas dan sebagainya, integritas dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain juga ada tanggung jawab terkait dengan pengelolaan keuangan Pak ya itu ya. Iya, jadi
diharapkan juga adanya sinergi antara Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dengan Dinas Pendidikan ini akan berlanjut terjalin, misalnya dengan program-program kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk kita ada program jaksa masuk sekolah, ada jaksa menyapa, ada kegiatan-kegiatan di pelayanan hukum. Makanya kita sangat nanti kedepannya ini terus berlanjut dan sehingga pemahaman mereka terutama dari khususnya dari Dinas Pendidikan beserta jajaran itu bisa tercerahkan ya Pak ya, kayak gitu Pak ya. Amin. Ini juga Pak, ini kasus kalau kita lihat bukan dari tren-tren tahun-tahun sebelumnya ini Pak, ada tren adanya tawuran pelajar, tindak pidana itu terkait dengan narkotika, penyalahgunaan obat-obatan, dan akhirnya mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum Pak. Mungkin dari dinas khususnya sebagai leading sektornya siswa yang mereka itu notabene masih status pelajar itu Pak, bagaimana kiat-kiat untuk menanggulangi, mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya ada geng motor yang mereka istilahnya pengen menunjukkan jati dirinya, padahal itu hal yang salah. Sementara mereka itu juga ada dituntut kewajiban yang utama yaitu tugasnya belajar gitu Pak. Gimana Pak itu Pak? Iya, sebenarnya permasalahan ini kita harus menyadari bahwa usia-usia sekolah itu usia-usia yang energinya penuh Pak. Jadi energinya seolah tanpa habis. Maka ketika sekolah memberikan aktivitas yang kurang, aktivitas fisik yang kurang, maka akan dia mencari aktivitas-aktivitas yang lain untuk menghabiskan energi itu. Maka salah satu caranya adalah menumbuh kembangkan di samping pembelajaran intrakurikuler, itu menumbuh kembangkan pembelajaran ekstrakurikuler. Bila perlu sekolah sampai sore, mereka semua disalurkan minat dan bakatnya. Yang senang olahraga lah, yang senang tarik suara ya, yang senang jurnalis ada fasilitas ada ini, yang nampung gitu Pak ya, yang senang basket, sehingga suasana riuh rendah itu tetap gemuruh di sekolah dengan tetap dikontrol oleh teman-teman Bapak dan Ibu guru standby di tempat untuk melakukan pengamatan. Habiskan energi mereka di sekolah. Habiskan energi mereka sampai mereka lemas, energinya habis. Kalau pulang ke rumah langsung makan tidur. Nah, mungkin beberapa kondisi salah satu akar permasalahannya belum tersalurkannya energi yang besar itu di tubuhnya. Ketika jam 2 sudah pulang, sementara energinya masih banyak, maka dia masih mencari aktivitas yang lain di sana kemari. Itu salah satu pemikiran solusinya ya. Solusinya begitu. Apalagi kayak gini Pak ya, kita masih menghadapi pandemi ini, semua kan terbatas Pak. Nah, itu mungkin mereka manfaatkan, wah ini sekolahnya kan cuma 2-3 jam. Wah, waktunya itu apa? Kalau nggak ada arahan dari misalnya dari pihak sekolah, dari orang tuanya juga cuek atau nggak memperhatikan, kan akhirnya ada salah langkah Pak, yaitu Pak ya. Atau juga Pak. Iya, ini ya ditambahkan kalau Bu Nur ya. Gimana Bu Nur? Dulu saya megang di kesiswaan ya Pak, dengan Pak. Udah lama Pak saya dengan Pak. Oh iya, jadi udah sohib dari lama Pak ya. Waktu itu beliau di kurikulum, saya di kesiswaan. Iya, mungkin bisa berbagi pengalaman. Ya, menangani tentang itu. Waktu itu kerjasama dengan Polres itu diadakan keterampilan untuk otomotif. Kalau di kepolisian itu kan banyak motor-motor yang hasil jalan. Oh iya, barang bukti itu Bu ya. Nah, siswa itu diberi keterampilan supaya motor itu diperbaiki. Servis ringan gitu Pak ya, ringan. Gitu. Mereka banyak juga peminatnya, banyak juga mereka untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang udah tidak layak lagi jalan. Dan alhamdulillah waktu itu bagus ya hasilnya, ada beberapa kendaraan bisa lagi operasi. Iya, jadi ada nilai plusnya di situ ya, ada keterampilan. Dengan keterampilan life skill. Iya Ibu, ini menarik itu apa yang disampaikan Bu Nur tadi ya. Bu Nur ini tadinya juga bertugas selaku kasih apa Bu? Kasih sebelumnya Bu? Kasih sebelumnya saya kasih kesiswaan itu cocok. Ngejar yang tawuran apa? Oh iya. Iya saya dulu waktu kecil waktu SMA Bu di sama kesiswaan itu dipelototin gitu aja udah kalau anak saat ini mungkin
Malah nantang kali kok. Iya, melotot diganti. Saya makannya di lapang merdeka Pak, tapi Iya. malah mereka, jadi kalau ada lihat saya, Iya. ayo polisi, Iya, polisi, iya. udah, saya polisi. Iya, iya. Menarik sekali nih. Ini saya pengen tanya ini ke Bu Nur ini terkait dengan jabatan fungsional pengembangan teknologi pendidikan itu gambarannya seperti apa Bu ya? Gambarannya Tugas kita- dia iya. ya kesehariannya gitu. Intinya kita menggali kemampuan kompetensi di guru dan tenaga pendidikan di sekolah, bagaimana dia melahirkan sebuah inovasi-inovasi pembelajaran, mengingat sekarang dengan pandemi ini sangat dituntut sekali untuk guru dan tenaga pendidikan Iya. lainnya itu mempunyai Iya, inovasi-inovasi. jadi nggak monoton gitu ya, Iya. siswanya Jadi bosen buat gitu ya, jenuh. Pembelajaran yang menyenangkan, Nah. sehingga siswa itu tidak Boring gitu ya. pembelajaran jarak jauh hanya melihat handphone, Iya, tapi iya, iya. bagaimana mereka bisa membuat satu sistem pembelajaran sehingga akan sangat menarik pembelajaran itu, dan mereka tidak jenuh, tidak udahlah bosen main handphone, tapi mereka akan tetap belajar dengan metode-metode inovasi yang diberikan oleh guru-gurunya tersebut. Iya, sangat ini banget ya. Di masa pandemi ini kita harus mensiasati bener nih ya, karena waktu-waktu yang sebenarnya bisa di-manage dengan baik, bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan pengalaman itu tentunya tadi ya udah disampaikan juga Pak Kadis tadi, jangan sampai waktu-waktu yang luang itu terbuang sia-sia, bahkan malah menjurus ke arah yang negatif Pak ya. Iya. Jadinya untuk pengen jati diri akhirnya gabung sama geng motor, tawuran gitu ya. Nah itu Pak, nanti ini saya mungkin hal yang terakhir mungkin saya minta tanggapan ke Pak Kadis sama Bu Nur ini. Bagaimana kira-kira harapannya ke depan ini terhadap generasi kita ini Pak? Menyadari tantangan sana sini Pak ya, dari medsos dan dari mana-mana saja lah, dari luar negeri itu sekarang tidak ada jarak lagi itu Pak. Gimana Pak? Baik, ada sebuah kata-kata bijak yang menyatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya mempersiapkan agar anak bisa hidup di masa depan, tapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi ketika hari ini mereka sedang mengalami pandemi dengan berbagai keterbatasan, maka ini adalah pendidikan secara tidak langsung dari masyarakat. Menghadapi tantangan real, bagaimana dia harus mendapatkan menggunakan prokes secara terus-menerus, itu adalah bagian dari pendidikan. Sebab pendidikan itu bukan hanya formal, tapi juga masyarakat memberikan kontribusi pendidikan. Harapannya ke depan bahwa mereka dari berbagai pengalaman, baik pengalaman yang pengalaman buatan yang diciptakan oleh sekolah, atau pengalaman langsung yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan itu membentuk karakter-karakter yang pada akhirnya mengarahkan mereka kepada sesuatu tujuan menjadi manusia yang utuh, manusia yang berintegritas seperti harapan kita semua melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Itu barangkali Pak Kasih yang bisa saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan ini akan berdampak juga bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Sukabumi secara umum. Kalau dari Bu Nur mungkin bisa menambahkan terkait harapan-harapannya terhadap khususnya di institusi pendidikan ya, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi ini ya. Jadi pendidikan itu tidak bisa berhasil hanya kerja dari sekolah saja atau dinas pendidikan, tapi peran tadi yang saya katakan Pak Kadis, peran serta masyarakat juga sangat memiliki andil yang sangat besar sekali, apalagi dalam pandemi seperti ini. Jadi kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Termasuk dari kejaksaan berkolaborasi. Iya. Oh iya, kayak kegiatan tadi Pak ya. Semua unsur masyarakat di sana terlibat gitu, ikut memperhatikan bahwa pendidikan ini supaya bergerak bersama-sama, Iya. mendamping sama-sama. Iya. Berdampingan kita sama-sama untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kota Sukabumi. Mantap sekali itu Bu, cita-cita mulia sekali ya. Namun sebelum menutup bincang-bincang santai kali ini, mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan ini. Bagaimana ini mungkin bisa Bapak Pak Hasan maupun Bu Nur yang terkait dengan kondisi situasi kantor Kejari Kota Sukabumi ini, barangkali bisa ngasih komentar demi peningkatan kualitas pelayanan yang ada di Kejari Kota Sukabumi ini. Saya baru secara detail masuk ke berbagai lekuk bagian-bagian terdalam di
Kejaksaan Negeri baru sekarang, Pak. Biasanya di sini cukup sampai beberapa ruang saja, ada konsultasi hukum ataupun ada sesuatu yang perlu dibincangkan, dikonsultasikan. Hari ini saya melihat berbagai ruangan yang kaget juga, ternyata nyaman juga di ruangan. Nyaman Pak ya. Nyaman. Kalau pesan dari luar, masuk serem gitu Pak ya. Pak. Wah, serem dipanggil kejaksaan gitu. Yang masuk ini adalah orang-orang yang bermasalah. Padahal ternyata tidak seperti itu. Ternyata luar biasa. Para jaksanya ramah-ramah. Amin. Ramah-ramah, ruangannya juga nyaman luar biasa. Terima kasih. Ada. Kalau Ibu Nur gimana kesan Ibu masuk di kantor di Kejari Kota Sukabumi? Karena kan awalnya dari kegiatan ini ya Pak, saya bicara tentang kegiatan. Jadi pas ketika mengundang guru-guru, Bu, ada apa kok undangannya tempatnya di kejaksaan? Nggak apa-apa ini Bu Nur. Jadi mereka udah memunculkan image yang ini takut. Karena biasanya katanya Bu kalau ke kejaksaan berurusan ini, ayo masuk dulu. Tapi setelah masuk ke sini, mereka guru-guru malah gini, seperti ada salah satu kepala sekolah, Hujan cina nanti mah kegiatan teh enakeun di kejaksaan mah. Iya, ada tempat ngopinya. Ada tempat sel spot foto juga. Iya. Akhirnya menyenangkan ya Pak. Bukan sesuatu yang menakutkan ya. Serem gitu Pak ya. Biasanya ngetes ruangan itu tempat ini atau toiletnya. Saya masuk toilet nyaman juga nih. Iya, nanti untuk perbaikan nanti toiletnya kasih AC. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Nardi, dengan Pak Kasih, semuanya juga luar biasa Pak menyambut karena. Dan tadi saya pas lihat ini ke Pak Kadis, Pak tantangan buat Disdik untuk membuat ruangan. Lah, itu barangkali nanti bisa ke depannya ini ya. Terus Pak, jadi biar tenang buat Pak Kadis. Karena memang sudah tuntutan zaman, kebutuhan era di era digitalisasi ini Pak ya, era teknologi informasi ini. Berapa istilahnya untuk menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan terkait integritas dan sebagainya itu sangat efektif sekali ini Pak kegiatan ini Pak. Iya, terima kasih saya ucapkan Pak Hasan dan Bu Nur udah berkunjung di podcast Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Semoga kolaborasi sinergi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dengan Kejari akan nanti ada tindak lanjut berikutnya, baik itu dalam pendampingan hukum, konsultasi dan sebagainya. Kami harapkan nanti ke depannya dari Dinas Pendidikan bisa mencetak kader-kader penerus bangsa. Yang tadi juga disampaikan juga ke Bu Nur, oleh Bu Nur, bahwa tugas untuk pendidikan itu bukan mutlak dari dinas, tapi juga melibatkan stakeholder atau masyarakat gitulah yang lain tentunya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kajari bersama seluruh jajaran, Pak Kasih, semua staf. Top banget memberikan ruang. Beliau ingin mengangkat sisi-sisi terbaik di Kota Sukabumi juga. Iya, ini inovasi dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Barangkali kita berharap juga nantinya kedepannya bukan saja Dinas Pendidikan tapi nanti SKPD lain Pak, juga Dinas Kesehatan dan sebagainya nanti bisa berkolaborasi. Terima kasih atas waktunya. Atur nuwun. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes.